Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan suatu aplikasi e-learning menggunakan framework Laravel, di mana aplikasi ini sangat berguna sekali, khususnya bagi kita yang sedang berhalangan belajar secara offline dan menggantinya dengan belajar secara online. Di mana aplikasi ini sangat berguna sekali, khususnya bagi para guru maupun dosen untuk mengirimkan materi, melakukan absensi maupun mengirimkan tugas kepada siswa maupun mahasiswa mereka. Begitupun bagi siswa atau maupun mahasiswa, di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk menerima atau melihat materi yang diberikan oleh bapak guru maupun dosen mereka. Adapun pada aplikasi learning ini dibagi menjadi 3 hak akses. Yang pertama yaitu admin, yang kedua yaitu dosen, dan yang ketiga yaitu mahasiswa atau siswa. Terhubung ini aplikasi learning ini ditunjukkan untuk universitas atau politeknik, maka hak aksesnya yaitu dosen dan mahasiswa, dan sisanya yaitu admin. Adapun untuk hak akses yang pertama yang akan kita coba yaitu hak akses admin. Langsung saja kita buka, dimana untuk masuk ke halaman dashboardnya kita harus masukkan email dan password. Adapun untuk emailnya yaitu admin@gmail.com, dan untuk passwordnya itu password. Jangan lupa ini kita checklist, kemudian login. Oke, sudah berhasil masuk, dimana pada halaman dashboard admin ini terdapat informasi kampus mengenai program studi dan informasi mengenai aplikasi e-learning yang sedang kita buka ini. Dimana pada halaman admin terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur fakultas atau prodi, dimana di sini terdapat beberapa data mengenai prodi, mulai dari kode dan nama fakultasnya. Dan di sini juga kita bisa melakukan tambah data, edit data maupun delete data. Selanjutnya di sini ada fitur kelas, dimana di sini terdapat beberapa data kelas, dan di sini juga sama seperti fakultas. Di sini kita bisa menambahkan, mengedit maupun menghapusnya. Di sini juga ada fitur search untuk mencari data kelas yang akan kita cari. Selanjutnya yaitu di sini ada fitur mata kuliah, di mana di sini kita bisa memasukkan beberapa macam mata kuliah. Sebagai contohnya di sini ada arsitektur komputer, OOP atau pemrograman berorientasi objek, matematika distrik, dan yang lainnya. Dan di sini juga kita bisa menambahkan, mengedit maupun menghapus. Serta ada fitur search sebagai fitur tambahan saat kita mau mencari mata kuliah yang akan kita cari. Fitur selanjutnya yaitu jadwal kuliah, di mana di sini kita bisa memasukkan atau menambahkan jadwal kuliah mulai dari hari, kelas, dosen pengajar, mata kuliah, dan jam mulainya sampai jam akhir dari jadwal kuliah tersebut. Di sini juga kita bisa menambahkan, mengedit maupun menghapusnya. Dan fitur selanjutnya yaitu ada fitur user, di mana seperti yang sudah dijelaskan di awal, di mana pada aplikasi ini kita membaginya menjadi 3 user, yaitu dosen, mahasiswa, dan admin. Di mana pada fitur dosen di sini terdapat beberapa data seperti foto, NIP, nama, mata kuliah, kelas, tanggal mendaftarnya saat kita membuat atau memasukkan data user tersebut. Di sini juga kita bisa mengekspornya ke Excel, PDF, maupun ngeprintnya secara langsung. Di sini juga kita bisa menambahkan data dosen, mengedit, dan menghapusnya. Selanjutnya ada data mahasiswa. Tidak jauh berbeda seperti data dosen. Di sini juga kita bisa mengekspornya ke Excel, PDF, maupun ngeprintnya secara langsung. Di sini juga ada button checkbox bila mana kita ingin menghapusnya secara keseluruhan. Dan di sini juga kita bisa menambahkan, mengedit maupun menghapusnya. Di mana pada data mahasiswa terdapat data foto, NIM, nama, fakultas, kelas, dan tanggal saat kita mendaftarkan
mahasiswa tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada data admin. Pada data admin ini tidak jauh berbeda seperti user yang lain, di mana di sini kita bisa menghapusnya secara keseluruhan menggunakan checkbox, mengekspornya ke Excel, mengcopy bentuk CSV dan mengekspor ke PDF dan memprintnya secara langsung. Di mana di sini juga kita bisa menambahkan, mengedit maupun menghapusnya. Mungkin itu saja untuk beberapa fitur dari halaman admin. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke halaman dosen. Adapun untuk masuk halaman dashboard dosen tidak jauh berbeda, di mana di sini untuk emailnya kita masukkan yaitu dosen@gmail.com, di mana ini masih default. Bila mana kita masukkan ke forgot password masih belum terbaca. Untuk nanti kita bisa merubahnya, menggantinya menggunakan email yang aktif yang kita gunakan. Adapun untuk passwordnya sama seperti admin, yaitu password. Kita checklist kemudian login. Baik, di sini untuk tampilan dashboard dari halaman dosen, di mana di sini ada informasi dosen mengenai NIP, nama, email, dan di sini juga kita bisa mengubah foto profilnya dan mengganti password yang lama menggunakan password yang baru. Di sini juga terdapat jadwal mengajar mulai dari kelas dan mata kuliah yang sedang diajarnya. Adapun pada fitur pada halaman dosen ini, yang pertama itu ada fitur jadwal, di mana di sini kita bisa melihat jadwal dari dosen yang sedang belajar pada setiap minggunya. Di mana untuk waktunya di sini masih default, nanti bisa kita ubah di halaman di hak akses admin untuk menyesuaikan. Dan di sini juga ada informasi mengenai kelas, nama dosen, kode mata kuliahnya dan berapa jumlah SKS-nya. Dimana semuanya ini diatur di halaman admin. Kemudian kita coba untuk masuk. Dimana di sini dosen bisa melakukan pemberian materi, baik materi tambahan dan memberikan tambah materi. Di mana di sini terdapat beberapa data, mulai dari memilih kelas yang sedang diajarnya saat ini, memilih mata kuliah yang akan diajarkan, dan judul materi yang akan kita masukkan, dan pilih tipe materi yang akan kita upload ke e-learning, baik itu link YouTube maupun PDF. Dan di sini juga ada deskripsi mengenai materi yang akan kita berikan ke siswa maupun mahasiswa. Di sini pun ada bentuk pembelajaran lain berupa link YouTube, di mana kita bisa memasukkannya atau menambahkannya sebagai bahan materi pembelajaran. Di sini juga ada slide yang tidak jauh berbeda, bisa kita tambahkan seperti halnya materi yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada pemberian tugas, di mana di sini dosen bisa memberikan tugas. Salah satu contohnya ini mengenai sejarah transportasi. Di sini kita bisa mengeditnya maupun menambahkannya dan memasukkan pertemuan keberapa, khususnya untuk absensi. Di mana untuk absensi kita bisa menyesuaikan mengenai pertemuannya, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir masuk kuliah. Misalnya di sini saya membuat data absensi baru yaitu pertemuan kedua. Kita klik oke, berhasil disimpan, dan di sini kita bisa mengabsen mahasiswa yang ada di kelas saat yang kita ajar.
Di sini ada beberapa keterangan mulai dari hadir atau tidak hadir. Dan kemudian kita bisa simpan hasilnya dan klik simpan absen. Maka data yang sudah kita inputkan mengenai absensi sudah tersimpan. Fitur selanjutnya yaitu ada fitur tugas, dimana di sini kita bisa memberikan tugas kepada siswa atau mahasiswa, baik itu berupa file maupun link, dan waktu deadline-nya mulai dari tanggal berapa dan sampai jam berapa. Khususnya untuk pertemuan yang sudah kita buat itu pertemuan 2. Judul tugasnya apa? Dan di sini juga kita bisa mengirimnya mau bentuk link ataupun bentuk file. Mungkin itu saja untuk fitur yang ada pada jadwal kuliah. Di sini juga ada informasi umum mengenai total jumlah keseluruhan siswa, jumlah yang hadir dan jumlah yang tidak hadir. Baik, fitur selanjutnya itu ada laporan, di mana di sini kita bisa menginputkan nilai dari pertemuan mahasiswa dari pertemuan awal sampai akhir. Sebagai contohnya di sini ada hasil pertemuan pertama yang sudah mengirimkan tugas dan nilainya 78. Begitupun bila nanti kita akan memberikan tugas pada pertemuan selanjutnya, dan bila mana mahasiswa sudah mengerjakan, nanti kita bisa mengasih nilai pada mahasiswa tersebut, di mana hasilnya nanti kita bisa mengekspornya ke bentuk Excel. Dan di sini ada beberapa laporan nilai dari beberapa kelas. Fitur selanjutnya itu ada fitur absensi, di mana pada fitur absensi ini terdapat data absensi mengenai beberapa pertemuan yang sudah kita lakukan. Sebagai contohnya yang sudah tadi kita masukkan yaitu pada pertemuan kedua mengenai data siswa yang masuk dan tidak masuknya. Mungkin itu saja untuk fitur yang ada pada halaman dosen. Langsung saja kita coba untuk masuk ke halaman mahasiswa, dimana untuk emailnya tidak jauh berbeda, dimana kita mengubahnya saja dari dosen ke mahasiswa, itu mahasiswa@gmail.com. Untuk emailnya nanti bisa disesuaikan. Untuk halaman atau untuk passwordnya sama, yaitu password. Kita enter. Tapi untuk tampilan halaman dashboardnya tidak jauh berbeda seperti pada halaman dashboard dosen, di mana di sini ada informasi mengenai mahasiswa dan profilnya, mulai dari NIM, nama, email, foto, dan bila mana kita ingin mengganti password bisa mengubahnya, dan informasi kelas yang dia berada. Langsung saja. Adapun untuk fiturnya itu ada fitur jadwal saja, di mana pada fitur jadwal mahasiswa tersebut bisa masuk mengenai jadwal dalam satu minggu itu dia ada jadwal di hari apa aja, khususnya pada contoh ini dia masuk di hari Sabtu. Kita klik masuk, di mana di sini ada informasi mengenai presensinya, bahwa waktu pertemuannya dari jam sekian sampai jam sekian, nama dosen yang mengajar, mata kuliah yang sedang diampunya, dan berapa SKS dari mata kuliah tersebut. Di sini juga ada rekap absen mengenai jumlah pertemuan mahasiswa tersebut dengan dosen, di mana pada pertemuan 1 dan 2 statusnya hadir, mata kuliah yang diampu, jumlah pertemuan dari pertemuan sampai kapan, dan tanggal absensinya. Di sini juga mahasiswa tersebut bisa melihat materi, baik bentuk materi tambahan, video pembelajaran maupun slide pembelajaran. Begitupun di sini mahasiswa tersebut bisa
melihat tugas yang diberikan oleh Bapak dosen ataupun Ibu dosen. Salah satu contohnya ini sudah ada contoh yang tugas pertama, yaitu mengenai sejarah transportasi, di mana di sini mahasiswa tersebut bisa mendownload tugas yang diberikan jika bentuknya file, dan bisa mengaksesnya bila mana tugasnya berbentuk link. Dan di sini juga mahasiswa tersebut bisa mengirimkan tugas tersebut. Terhubung waktunya sudah habis pada tugas pertama, jadi kita tidak bisa mengirimkan tugasnya. Adapun untuk nanti bila mana dosen membuat tugas baru, kita bisa mengirimnya ke fitur ini. Mungkin itu saja untuk fitur yang ada pada halaman mahasiswa. Di mana pada aplikasi ini kita bisa melakukan pembelajaran secara online bila mana kita berhalangan atau sedang berhalangan untuk melakukan pembelajaran secara offline, baik itu bagi mahasiswa maupun guru pengajar yang ada di instansi yang bersangkutan. Sekian demo yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.